kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom teman-teman, halo, perkenalkan nama saya Tommy. Saya dari Lifeguard Youth Community. Puji Tuhan, hari ini saya dipercayakan untuk membawakan sharing devotion di pagi ini. Dan sebelum saya memulai devotion di pagi ini, saya ajak untuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan untuk setiap kami. Bapak, jika sebentar kami akan memulai devotion di pagi ini, Engkau yang urapi setiap telinga-telinga kami yang mendengar, Tuhan. Dan Engkau juga yang mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu, agar apa yang hamba sampaikan itu semua berasal daripada-Mu. Tuhan, terima kasih kami mulai devotion di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman, untuk teman-teman semua yang sudah mempersiapkan alat tulis dan Alkitabnya tentunya, pagi ini saya membawakan devotion dengan judul waktu. Untuk teman-teman semua yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita buka bersama-sama di dalam Markus 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Di sini saya akan bacakan saja judul perikopnya, Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan banyak orang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat yang terakhir, ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman semua yang sudah sering mendengar kisah tentang Bartimius yang buta yang disembuhkan Yesus. Dan teman-teman, pagi hari ini saya akan membahas tentang Bartimius. Dan saya sudah coba merangkum ada 3 poin yang akan saya bahas di kisah tentang Bartimius yang seorang yang buta.
Di poin pertama yang akan saya bahas, Bartemius adalah orang yang take action. Bartemius take action dengan melakukan bagian yang dia bisa lakukan. Teman-teman, saya akan baca lagi di ayat 47 dan 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Teman-teman jelas berkata di sini ayat 47. Apa yang Bartemius lakukan? Ia take action. Bartemius melakukan bagiannya. Teman-teman tahu ya, mungkin orang buta itu tidak bisa berjalan dengan lancar, harus meraba sana sini. Karena di situ mungkin keadaannya sangat penuh sesak karena mendengar Yesus orang Nazaret yang datang ke Yeriko. Teman-teman, Bartemius melakukan hal yang tepat dan di waktu yang tepat. Bartemius take action. Dia berteriak dan berseru meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Di ayat 48, walaupun orang banyak menegurnya suruh diam, tapi Bartemius tetap melakukan bagiannya. Dia tetap berteriak untuk meminta belas kasihan Yesus agar Yesus menyembuhkan Bartemius yang buta. Dan poin kedua yang akan saya bahas di ayat yang ke-50. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan poin kedua yang akan saya bahas yaitu tentang menanggalkan jubah. Teman-teman, mungkin di sini jubah bisa saya artikan tentang masa lalu. Mungkin buat teman-teman semua yang memiliki masa lalu yang tidak baik atau mungkin masa lalu yang kurang berkenan buat apa yang saat ini sedang terjadi. Teman-teman percayalah, coba kita tanggalkan jubah kita, coba kita tanggalkan masa lalu kita. Jangan pernah terfokus dengan masa lalu kita. Berfokuslah pada masa depan kita, apa yang ada di depan kita kerjakan bagian kita, selebihnya biar Tuhan yang melakukannya. Dan poin terakhir, poin ketiga yang akan saya bahas di sini di ayat 51. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Teman-teman, apa yang Bartemius lakukan? Bartemius membuat keputusan yang tepat. Jadi di poin ketiga ini buat kita semua, ayo mulai saat ini kita buat keputusan yang tepat. Bisa saja mungkin saat itu Bartemius tidak ingin matanya melihat. Mungkin karena kemiskinan yang sudah cukup lama, mungkin bisa saja Bartemius cukup minta, "Aku ingin kaya." Tuhan Yesus bisa kabulkan. Tapi apa yang Bartemius lakukan? Bartemius membuat keputusan yang tepat. Artinya untuk teman-teman semua, ayo mulai saat ini lakukan bagian kita dengan keputusan yang tepat dan sertai Yesus dalam kehidupanmu, segala lakumu, segala tingkahmu. Teman-teman, mungkin di saat pandemi corona ini yang sedang berjalan, jangan pernah kita terpatok dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Ingatlah, Tuhan Yesus bekerja di waktu yang tepat. Mungkin buat teman-teman semua yang sekarang sedang merasakan semuanya serba online, belajar online di rumah, bahkan ulangan pun online di rumah. Teman-teman banyak waktu di rumah, tapi saya ingatkan kembali untuk teman-teman semua, pergunakanlah waktu yang tepat, jangan kita menyia-nyiakan waktu. Dalam hal ini, mungkin teman-teman semua yang maniak games ya, games online mungkin yang sedang booming sekarang ya, atau mungkin drakor. Dalam hal ini saya tidak anti dengan game online ataupun drakor yang sedang mungkin teman-teman gandrungi sekarang. Tapi bolehlah untuk sesekali kita main games atau mungkin kita nonton drakor. Tapi ingat teman-teman, jangan menjadi kebiasaan atau habit yang buruk nantinya. Lakukanlah seperti apa yang Bartemius lakukan, membuat keputusan yang tepat. Jangan kita karena tidak ada pengawasan guru, karena tidak ada pengawasan orang tua, semuanya apa yang kita lakukan semau kita. Jadi mulai saat ini teman-teman semua, ayo kita buat keputusan yang tepat bersama Tuhan Yesus, kita lakukan yang tepat dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan tentunya. Dan teman-teman,
Saya rasa sharing di pagi ini saya akhiri, dan sebelum saya tutup sharing saya akan membagikan sedikit motivasi buat teman-teman semua. Semoga motivasi yang saya berikan bisa menjadi pemacu hidup buat teman-teman semua. Hal yang kita miliki semua orang adalah waktu. Mengapa waktu begitu sangat penting? Menjadi seperti apa kita tergantung bagaimana kita menggunakan waktu kita. Seorang miliarder yang tinggal di istana mewah dan seorang pengemis yang tinggal di kolong jembatan memiliki waktu yang sama 24 jam dalam sehari. Kita tidak akan pernah bisa menghentikan waktu, tetapi kita bisa mengontrol waktu yang kita miliki. Apa yang kamu lakukan dengan waktu itu menentukan jadi seperti apa dirimu. Waktu adalah kehidupan. Jika kita menyia-nyiakan waktu, berarti kita menyia-nyiakan kehidupan kita. Menurut survei, rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia adalah kurang lebih 70 tahun. Jika usiamu sekarang 15 tahun, berarti sisa harapanmu tinggal 55 tahun lagi. Jika usiamu saat ini 20 tahun, berarti masih ada sisa 50 tahun lagi untuk harapanmu. Dan jika usiamu saat ini 35 tahun, berarti masih ada setengah lagi harapanmu. Ayo, jangan coba cek usiamu, coba cek usia orang tuamu. Jika orang tuamu saat ini 60 tahun, berarti harapannya tinggal 10 tahun lagi. Tunggu apa lagi teman-teman? Orang tuamu menunggumu sukses dan menjadi kebanggaan mereka. Jangan sampai terlambat. Sekuntum bunga yang kamu berikan sekarang lebih berharga daripada satu truk bunga yang kamu berikan di tempat peristirahatan orang tuamu terakhir. Bahagiakan mereka, buang semua alasanmu, buang semua kemalasanmu, dan buang semua penundaanmu. Berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa kamu akan lebih fokus lagi, lebih produktif lagi, dan lebih excellent lagi. Jangan tunggu waktu yang tepat, jangan tunggu semuanya menjadi sempurna. Mulailah sekarang juga, jangan pernah sesali masa lalumu yang telah lewat. Jadikan itu pelajaran dan fokuslah ke depan. Jauh lebih hebat, stop, dan jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah berlari pada jalanmu. Karena jalan hidup manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Milikilah target hidup yang jelas. Apa yang ingin kamu capai 1 tahun ini, 1 bulan ini, 1 minggu ini, bahkan 1 hari ini. Actionlah tiap hari, evaluasi tiap hari, dan tingkatkan kualitas hidup dirimu setiap hari. Oke teman-teman, itu aja sharing yang bisa saya bagikan di pagi ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua, seorang pelajar SMP maupun SMA. Dan saya akan tutup sharing pagi ini dengan berdoa. Mari kita kembali berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk sharing yang sudah kami dengar Tuhan. Apa yang kami dengar itu bisa menjadi rema buat kehidupan kami. Itu bisa menjadi motivasi. Itu bisa menjadi pemacu semangat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami serahkan semua aktivitas kami di pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, segitu saja sharing yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.